Oke, ketemu lagi di Kakak Kiki. Kita kali ini absen satu karena Bro Sony hilang, nggak tahu kemana. Oke, sekarang lagi sama Roni si sakit kepala dan Mr. Riza. Tuh, datang lagi dia. Datang. Ini yang kesekian kali, Za, 7. 7. Oh 7 total. Nggak tahu. Iya, kurang lebih emang ada 7 lebih kayaknya, Za. Kopi gua mah aja ya. Kopi, Za. Ntar lu semburin. Jadi Emang udah nih? udah. Oh udah. Buka dong. Udah Gua pelan-pelan baik dari tadi gua belum. kan udah. Kita pelan-pelan nanti kedengar Sony soalnya. Gitu. Dipublish tahu. Iya apa? Angin bang. Angin ya. Masuk angin. Angin. Ini sudah memasuki Juli. Bulan purnama. Bulan Tadi purnama malam. semalam. Malam. Ini apa? Gede banget. Blue Moon apa sih? Apa sih itu? Full moon. Full moon. Iya ada kayak gitu pokoknya. Pokoknya moon lah. Moon lah. Ini ya Yang jelas sih semalam tuh bulan Juli. nggak semalam aja. Sekarang juga bulan Juli, Za. Iya kan? Bulan purnama bulan. Iya. Lu bulan apa lah ya? April. Oh, Lu apa? Akhir. Oh, 19. Hari pahlawan itu? Tahun pahlawan. Iyalah. Hari apa? Abri. Mendekati hari Kartini. Artinya 21 Oktober ya. Jadi Januari ya. Terus Nggak bisa bang. bisa ya. Kita ngobrol apa nih ngomong-ngomongnya, Ron? Ya, apa sih yang seru gitu? Kira-kira apa? Dari sekian kontennya kita belum nanya dia, Ron. Dia punya hobi nggak sebetulnya? Iya, lu belum dikupas nih. Iya, dikletekin. Emang gua pisang dikupas. Ya enggak, kita biar tahu dong ke depannya. Iya Jadi dong. bisa nanti konten tentang hobi ente gitu kan. Kalau soalnya yang lalu juga antara gue, Andy sama Sony kita juga ngebahas soal hobi kita. Hobi dari kecil sampai gede, Iya. sampai tua, sampai udah kawin, punya anak. Nah, Apa hobi itu berubah apa enggak? Gitu, Za. Hobi lu apa? Apa tuh, Za? Hobi Iya. dari kecil sampai sekarang musik. Maksudnya seniman, pemain player. Enggak sih. Maksudnya apa? Pemain penikmat. Dulu sempat jadi pemain. Emang Ngeban. Dulu ngeban. Oh, ngeban juga? Iya. Megang apa, Za? Dari SD ngeban. Megang apa? Megang prinsip. Mukulin. Oh, Mukulin oke. beduk. Oh, dulu drummer ya? Drummer. Iya. Anjing. Dasi banget sih. Terus sekarang maksudnya hobi itu masih suka ya? Cuma cuman terbatas, jadi sekarang udah jadi pengamat. Ya sekarang jadi di belakang layar baik. oh di belakang layar Belakang layar aja gitu. Itu hobi ya, hobi. Ya. Nah terus lu punya bakat nggak, Za? Bakat? Ya. Bakat tuh apa sih? Bakat kelebihan ya dari diri lu. Dari diri lu ya, apa? Skill lah apa gitu. Skillnya apa? Yang maksudnya yang nggak umum. Yang nggak umum gitu. Kalaupun umum. Maksudnya expert. Iya, gitu. Lu ahli di bidang itu gitu kan. Walaupun ada orang juga ahli di situ, tapi di antara kita aja mungkin lu paling ahli apa lu ahli. Ada nggak gitu? Lu ahli kaget deh. Oh, kaget mata. Kaget lah. Apa lu hobi menulis gitu? Ya, sebetulnya hobi menulis iya, Bang. Cuman itu sih karena waktu nulis. Karena sempet pernah jadi wartawan gitu kan. Wartawan juga. Jurnalis, terus itu di media cetak kan awalnya tuh. Di press. Wartapri dong. Wartapri. Wartawan tuh wanita. Wartapri itu harta pria. Iya. Gitu. Bahasanya ngaco ya. Oh terus balik ke tadi jurnalis lo masih, Za? Walaupun sempat bukan cita-cita tadinya sih itu wartawan, jadi kepleset. Oh terus jadi nggak sengaja gitu, jadi kepleset gitu. Jadi karena kebawa ucapan juga kata orang sih, gue pernah ngomong
enak ya jadi wartawan, gue pengen jadi wartawan tuh lihat keliling gitu. Jadi benar. Jadi benar gitu. Happy loh waktu itu. Alhamdulillah happy gitu. Sekitar kurang lebih 10 tahun lebih lah gitu. Menggeluti bidang itu. Lama Ya. itu 10 tahun. Jurnalis gitu. Alhamdulillah. Ya cuman kan yang untuk di media cetaknya cuman waktu itu makan 5 tahunan lah. 5 tahun di media cetak gitu. Ya, Media cetak. Stopin. Stop. Gitu. Media cetak. Nah kan lu udah berapa kali nih Za ya, kita ajak ngonten apa sih, lu seneng apa lu seneng apa lu maksudnya Apa yang lo cari dari konten ini tuh dari apa? konten Sebetulnya sih udah lama sebelum Kakak Kikik ada gitu. Pengen ngonten. Lo udah dulu. jadi YouTuber? Belum. cita-cita cuman kepengen keinginan yang belum gitu. tersampai. Cuman belum ketemu ngajak siapa, partnerannya sama gitu. siapa. Terus ya idenya juga ada dulu waktu itu, cuman baru wacana nggak nyambung gitu waktu itu sama orangnya gitu. Lo ini sebenarnya siapa sih? Siapa bang? Sebetulnya Riza ini kelelawar bertanduk. Lama betul. Teguh. Awas lo, lepas lo. Lepas. Emang dilepasin bang? Ada dari sana iya. tadi. Anjing gua tadi tiduran situ bang. Makanya abang kan diam aja. Nggak ada yang keren jilat-jilatin lo gitu, nggak ada. Gede loh itu teguhnya Bang ah. dari Jawa, namanya Minyak. teguh. Iya. Oh sampai akhirnya sekarang dengan adanya maksudnya join sama kita nih Kakak Kikik, happy nggak Za? Ya seperti sebuah seperti selai Seekor. gayung bersambut. Oh Enggak sih, belum tentu ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo boleh GR kok. Iya. Ya. Ya awalnya kan dulu ikut-ikutan doang awalnya kan bang ini. Bang, Ya. bikin konten bang ini. Ikut dong bang, mau dong. Yang dulu tuh sama Pepen nama. Tapi dia komit. Iya. Dia waktu itu kerja, pulang kerja dia dateng kan. Iya. Kan Dibela-belain. juga. Iya, dia Maksud komit. gue, kita juga dadakan. Betul. Kita juga dadakan manggil Iya. yang nggak ada Hadir ya kan. hadir langsung ya. Iya. Mungkin istilahnya gini kali ya, ikutan begini tuh bukan istilah kata pengen narsis atau apa, tapi sejauh ini Bukan mau bercerita gitu loh. Jadi bukan cuma pengen eksis tapi bercerita gitu, berbagi gitu. Itu kan yang sebetulnya nggak penting sih ceritanya juga. tapi Sebenarnya minimal ninggalin kenangan. ya. Mungkin sekarang terlihat tidak penting Ron. Betul. Enggak. Tapi di saat salah satu antara kita udah nggak ada, Seperti biasa akan terlihat penting. Iya. Gitu loh. Minimal rasa kangen itu udah terobati dengan nonton Kakak Kikik. Iya, betul. Iya kan, makanya buat teman-teman yang udah hadir, bersyukur kalian bisa nongol di Kakak Kikik. Iya, Loh, betul. karena belum tentu mereka berani di konten lain, Ron. Betul. Gitu. Iya kan? Ya buat mereka yang juga nggak mau Ya, yang mau nggak tampil sih nggak apa-apa. Ya nggak mau tampil atau belum, ya nggak apa-apa. Mungkin belum mau jadi bagian dari kita, ya nggak apa-apa. Iya. Oh, kita cuma ngobrol kayak gini aja nih. Atau ya. mungkin nanti dia juga tampil di tempat lain, nggak apa-apa juga. Oh iya nggak apa-apa. Dia punya kenangan sendiri, mah nggak kita larang. Di dunia lain gitu. Iya, Hujan turun kan? iya. Iya, emang. Tuh, kan Hujan. benar. Hmm. Tadi udah ngejar-kejaran gue. Hmm. Iya. Kayak kereta. Hujannya dari kamar mandi itu. Kamar mandi itu. Iya. Nah, terus lu belum oke. Tadi kan lu bilang berkesan. Berarti berkesan ya. Tapi lihat nyatanya juga cuman mau Ninggalin cerita ya, ninggalin kenangan. cerita. Iya, Bersharing. bersharing. Cerita kali bersharing. Nah terus gini Za, kita kan biasanya ada Sony. Dengan nggak adanya Sony, lu gimana nih? Lega. Biasanya pelan-pelan ya. Lega Son. Biasanya pelan-pelan. Pelan ya kan. Jadi karena memang kita ada balik lagi kita konten ini nggak ada kita set errornya settingan nggak ada. Memang semuanya serba dadakan. Kita bisa ngumpul, Iya. kita bercerita, kita rekam nih sekarang.
Iya. jadiin satu. Tapi someday pasti kita akan buat sesuatu yang sangat spesial gitu kan. Dengan dengan tampilannya semuanya segala macam. Oh iya. Itu pasti. Iya. Ditungguin aja. Oh, iya. Ya, jangan sampai kelewat. Janji loh itu. Iya, apa-apa. Kan suruh tungguin. Sampai kapan? Nah, balik ke hobi lo tadi soal musik. Ya, musrik tadi. Musrik. Ya Allah. Terus apa? Wartawan. Wartawan itu profesi ya, bukan Profesi, bukannya hobi. Hobi, bukan. Oke. Menulis itu hobi. Itu menulisnya lo itu ada bidang musiknya juga. Waktu Soal di musik. itu enggak soal musik, macam-macam. Waktu awal itu gue masuk pernah di media khusus film. Jadi tentang film aja gitu. Tentang film, sinetron, pokoknya seputaran film, sinetron, terus kayak film Hollywood, Bollywood, Korea. Tapi nggak pernah saya selama menulis untuk film tuh, misalnya film bokep gitu. Kayak Eniero kan ditulis itu. Kan itu nggak jurnalis bokep gitu misalnya. Jadi apa yang dia omongin tadi itu udah dari kepala gue. Jadi dia mau ngomongin ini. Iya kan kita tanya Ron, namanya dia bidangnya itu pernah nggak gitu? Nggak pernah, Bang. Soalnya gini. Gue takut, Bang. Nggak. Kenapa takut? Dulu almarhum adik gue Ron, si Rio. Dia imajinasinya tinggi, Ron. Dia punya PC, dia ketik Ron. Berlembar-lembar, cerita kayak Eniero, terus dia print, dia bagiin. Coba. Maksudnya apa coba? Dia ngetes aja tuh, ngetes hayalan dia nyampe nggak ke orang. Iya, Sama dapat orang nggak gitu. dimakan lagi. Dipakai lagi buat bacol barangkali. Nah, Enggak lah kalau kayak gitu. Enggak ya, belum. Tapi kalau gue pengalaman dia pernah soal yang tadi itu, gue yang dari buku komik orang Jepang. Oh, tahu. Gue ngedit. Gue disuruh ngedit Gambar. Orang gitu. Kalau komiknya Jepang itu kan banyak yang disensor, dihitemin, ditutupin, bukan di blur, di blok hitam, di blok hitam bagian vitalnya itu gitu. di blok gitu ya. Nah, gua harus buat itu real. Maksudnya? Ya gua harus hapus si blok itu, gua harus buat real. Ini kartun kan, hitam putih. Gitu. Jadi, ada Deddy Kobusernya pasti. jadi bagian-bagian vital itu, yang bagian yang ekstrim lah gitu katakan ya, diputihkan gitu. Di blok hitam, jadi ditutup. Iya, tugas lu nutupin itu. Enggak, tugas gue harus buat real. Iya kan, buat real artinya dibuka itu. Hitamnya dibuka, gue gambar lagi. Iya. Lo bayangin. Ini gambar rangkulannya gitu. Iya. Ada cairan yang belepetan harus gue buat. Iya. Lu bikin gitu, konak nggak lo? Itu dia. Enggak ya. Karena gue harus fokus ke realisasinya. Ke seninya, hasilnya. Gue sempat nanya sama orang-orang gitu kan, yang ngerti lah, katakan ngerti. Beberapa orang, tidak hanya satu. Ini gimana? Ini kan kerjaan gue. Ya, apakah itu ya katakan halal apa enggak? Karena kan gue buat beginian. Tapi ini konsumsinya juga kalau gue lihat tidak sembarangan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa akses ke komik ini, itu, ya. betul. Tapi ini di luar dari waktu gue yang pernah gue cerita ada studio gitu ya. Nah itu gue berapa episode ya, lumayan loh. Lumayan ya. Nah. Dan gue masih ada tuh sampai sekarang. Oke. Jadi gue udah ketemu topik untuk hari ini nih. Masih gue harus berapa lama tuh? Enggak, karena kan kita ngalir bro. Iya. Sampai gue ketemu, gue mau bahas apa? Pernahkah kita nonton bokep? Gitu. Oh, keren kan? Asik kan? Iya. Loh iya, itu jangan jadi cowok munafik. Enggak. Iya enggak? Oh tidak. Ya, nah. Saya sangat menikmati. Nikmati saya, maksudnya memang hati-hati tapi, oke terus. Ya, jadi
ya karena ini topiknya bokep, kita bukan bahas pornonya. Semua ini ada pendidikan di sini. Oh gitu. Ya kan. Nah, zaman Riza dulu ya, sebelum ke kita ya, karena kita lebih dulu gitu kan. Zaman Riza ini di era Riza ini pertengahan. Ya. Bokep itu seperti apa di mata Riza? Sampai akhirnya gue pengen tahu, nonton apa, gue menyenangi, akhirnya gue mempraktekkan gitu, baik dengan hewan atau dengan air barangkali atau tanah gitu misalnya. Gimana? Jadi bokep apa itu ikut-ikutan dulunya gitu. Kalau dengar-dengar penasaran. Penasaran makan bakso. Penasaran. Makan bakso. Ya penasaran. Ya udah tadi. Ya. Itu di umur berapa? Jatuh apaan tuh? Woi, Di umur berapa tuh, Za? SD bang. SD? SD, iya. Maksudnya, ya artinya pernah dapat cerita dong sebelumnya dari temen atau kakak, apa saudara? Dari temen. Nonton ini gitu. Awalnya sih baca dulu, ada bacaan yang itu tuh. Oh, stensilan. Pensil. Oh, ada TTS-nya juga nggak? Kalau zaman Iya, emang iya ada. zaman ada TTS. Iya, ada TTS ya. Yang di depan Bahasa lain bersetubuh gitu, 5 huruf depannya N gitu. Nyeri gitu. SD itu bacanya di WC di belakang. Dapat dari mana itu? Nggak tahu tuh teman yang bawain, bukan gue yang bawa. Dipinjemin. Oh, Iya. SD. Dipinjemin apa nyewa? Kagak nonton baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng di belakang. Kenapa mesti di WC? Bukan, maksudnya di Biar dekat dekat, WC di gitu. gedung WC, dekat WC gitu. Ya maksudnya biar dekat, finishingnya biar dekat. Masuk kamar mandi gitu. Tapi SD loh, Ron. Sampai. SD ya. Nggak sampai kayak gitu. Tapi sampai kona. Enggak, kalau apa baca sih enggak. Nggak sampai. Enggak, imajinasinya nggak jauh ya. Dari situ, baca oke, dari baca kan akhirnya pengen tahu yang visual. Ya betul. Nah itu maksudnya nyewa atau tahunya dari mana? Nontonnya bagaimana? Nontonnya juga rame-rame. Ini kocak. Awalnya sih sebetulnya bukan pure bokep. Oh, semi ya? Semi. X1. X1. Dia nggak tahu Ron. Zaman kita itu. Jadi kita ada X1, X2, X3. Iya. X4, X5 ada. Ada sampai X5. Mau binatang. Iya. Iya tahu. X6 sama NT. Oke, terus? Di rumah teman gua tuh SD. Jadi dia udah mesum loh Ron SD. Nah dia ngajakin tuh kayak pulang sekolah yuk. Lokal? Enggak. Oh, luar ya? Bule. Ada 2 film, bule sama Jepang. Gitu. Semuanya ditonton. Gitu. Orang berapa itu? Itu kan masih Betamax ya kan, yang kaset tebal kita itu kan. Iya. Nah, di rumah itu berlima kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah berlima tuh. Laki semua. Laki. Justru itu laki sayang. Oke. SD. Nonton nih kan, Za, nonton ya. Posisi pasti kan ada yang duduk, ada yang tiduran. Wah, gue tahu aja pasti gerak. Nah, gue tahu loh. Soalnya ciri orang kalau sudah kena nonton bokep akan berubah, dia kayak pistol. Mulai tidurnya ngerapet, nonton jepit, miring, gitu loh. Iya. Tapi lu nonton itu, lu ke ini terpengaruh? Enggak ada horny apa yang lo itu karena nontonnya juga kan kayak dicepet-cepetin gitu. Nggak mau nyari apanya lagi gitu ya, loh. diulang lagi ya kan, cuma adegan ituannya doang gitu. Padahal itu kan nggak real bokep gitu kan, cuma X1 tadi kan. Oh, semi tadi. Semi. Oh. Gitu loh. Cuman nyuruh orang ngayal doang. Jadi udah naik turun lagi gitu kan. Ngayal. Tapi alhamdulillah sih gue nggak sampai horny gitu. Horny dan apalagi sampai ke kamar mandi enggak. Tapi temen gue kejadian ya. Tapi SD nih Ron, gila. Nah, lu kapan pertama kali kehilangan keperjagaan? Gue gak ngomong itu, gue gak ngomong. Enggak. Kau gak ngomong. Gue gak tahu. Oke, kakak Gigi, kayaknya kita sudahi dulu. Beneran ini. Sebelum pertanyaan akan bergilir kemana-mana. Jadi kita cut dulu. Gitu. Nggak apa-apa sih. Iya sih. Itu memang lelaki. Nggak, sebetulnya
pertanyaan yang Rodi tanya tadi itu penting untuk sejatinya lu sebagai pria. Karena banyak cowok munafik. Iya. Gitu, bilang nggak pernah ngalamin gitu. Kalau gue sih lebih ngobrolnya soal psikolognya ya, kalau gue gitu. Ternyata hasrat itu bisa timbul tidak hanya di SD aja. Even dia masih TK, masih yang belum ngerti apa-apa, itu ada sebenarnya sekian persen hasrat itu ada. Cuman iya benar. Karena memorinya belum ada, otaknya belum keisi macam-macam, jadi dia pun bingung gitu. Nah, soalnya gini Ran, anak gue dulu ya Ran, waktu masih bayi kan dia ASI. Ya. Kadang ngaceng nih. Itu tepangnya aku apa enggak? Bukan ya kalau itu ya. Beda itu ya. Kan suka kan. Nah, nanti kencing biasa. Kencing ya. Tapi kalau gue pribadi Ran, gue nggak suka nonton itu. Gue akhirnya nggak suka. Akhirnya nggak suka. Gue sempat kayak gitu tuh. Gue suka. Gue pernah ada masanya gue mengkoleksi yang buat koleksi edan yang keren-keren. Tapi ya di mana kerennya orang nggak pakai busana di mana keren. Gue nggak peduli yang prianya ya, pokoknya ceweknya cakep. Tapi kan prianya ketonton. Ya bodo amat lah, gue cakep. Giliran pria lo gini ya. Tapi ada yang dibuat artistik loh bang. Iya, nah itu artistik. itu maksudnya ada bener-bener dibingkain gitu. Bukan. Indah bro, soft gitu kan, pengambilan gambarnya bagus, terus nggak jijik. Ada, maksudnya yang tuh? yang jijik itu gimana yang jijik? Ya hardcore lah. Ya, gitu. yang kasar. Oh, ekstrim. Jadi dibuat tuh film alur ceritanya ada, dan adegan itu tuh. Dan sampai kita curiga itu pasangan mereka. Ya. Yang mau difilmin. Gue curiga. Karena oke. indahnya gitu. Oh. Itu masuk ya? Nggak apa-apa. Gitu. Jadi biar balance hidup kita. Lagi ngomong bokep aja. Enggak, maksud gue si apa? Sampai gue mengkoleksi itu bukan untuk apa? Karena keindahan itu tadinya. Keindahan dan asik kan, gue ada punya 3 bang, bagus. Apa asiknya Ron maksud gue? Lo kayak nonton lukisan yang menurut lo, ini lukisan keren banget gitu, bagus gitu. Nah itu gue dapet. Ya cuma bedanya kalau kita ngeliat pameran lukisan, ngeliat lukisan. Kalau itu lo sambil ngaceng gitu. Ngaceng gue tergantung sih. Nah, iya ngaceng emang tergantung Ron. Ada biji kan ya. Film yang kayak gitu, bokep itu. Kalau menurut temen gua, itu kalau dia yang buatnya, itu bisa ditonton rame-rame. Artinya bisa seperti bioskop. Karena dia filmnya itu bokepnya bukan bokep yang kayak tadi hardcore yang kasar gitu. Jadi itu karena kan juga ada awardnya dia. Bokep di sana tuh ada. Masa bokep award gitu? Ada. Oh iya, pengangkang terlama pemain terlama sinematografinya, ceritanya gitu. Oh gitu, sama aja kayak itu. Jadi kalau soal pornografi ini sebenarnya itu ada apanya, ada artsnya juga, ada kelas-kelasnya gitu ya bang. Oh gitu. Kayaknya sih begitu, dibuat begitu jadinya. Terus karena emang konsumennya ada. Apalagi waktu gua di Eropa dulu, sampai gua denger statement begini. Itu negara membiarkan masyarakatnya untuk ada pergaulan bebas daripada berantem, daripada bunuh-bunuhan, mendingan lo seks bebas. Itu statement itu gue dengar waktu itu. Ngeri juga ya. Iya, jadi akhirnya di sana itu usia 14, 15 itu udah nggak ada yang ting-ting, udah nggak virgin atau malah lo diketawain. Kalau belum. Umur lu berapa? 21? Iya ya, tapi lu udah pernah? Belum diketawa mereka. Eropa kebanyakan kayak gitu ya Ron. Di film itu ya benar ya Ron. Iya. Jadi akhirnya ya itulah budaya barat, budaya timur kita bilang gitu ya. Perbedaannya begitu. Nah, oke. Ini kan bokep tadi ya. Kan lu udah nonton bokep. Kalau imajinasi gue pernah nonton tapi bukan ngeliat seksnya Ron. Gue ngembanginnya gini. Orang bule itu kan beol nggak cebok. Sebagian besar. Dia main BF itu bersih-bersih dulu nggak ya? Lo pernah nonton behind the scene-nya bokep nggak? Nggak pernah gue. Ada bang.
Ada, lucu. Lucu. Ada yang iya kan nanti gini ya. Jadi salah masuk. Iya. Mau masuk meleset gitu. Bukan. Toto udah bangun kendor. Iya, ada. Lucu. Bikin lagi. Jadi buat film itu juga nggak semudah yang kita tonton. Itu yang pemerannya gimana ya? Terutama yang cowok ya maksud gue. Yang ternyata Bang ada di bukan statement. Ya statement dari sutradara. Justru bintang bokep itu kebanyakan ada yang homo, ada yang lesbi, tapi dipertemuin lawan dibuat jenis supaya mereka merasakan itu. Itu Bang. Iya. Salah satu terapi supaya mereka hidup normal, walaupun melenceng di nyatanya gitu dunia. Tapi di film itu dibuat lawan jenis gitu. Oh. Iya. Nah, tapi profesi loh itu. buat teman-teman yang mungkin kayak Riza yang pakai Roni itu boleh komen di bawah gitu. Ada pengalaman apa dengan bokep? Kalau gue jujur belum tahu. Ada behind the scene itu gue juga kaget. Ada Bang. Ada sutradara? Ada. Sutradara, kameramen, lighting, film, boom, semuanya ada. Itu pada konak semua nggak ya? Nah, itulah hebatnya orang, gue nggak tahu ya profesi. Mereka nggak akan udah biasa itu. Mereka juga fokusnya untuk kerjaan aja. Iya. Mereka nggak ganggu pemeran-pemeran itu, terutama perempuannya nggak diganggu. Saya tahu. Iya. Ini nggak usah jauh-jauh deh. Gue pernah punya kenalan yang punya komunitas foto tanpa busana. Nude ya. Di Jakarta. Mereka pernah dengar itu. Cuma buat profesional kerja aja. Mendapatkan satu momen, satu capture yang wah gitu. Nah wahnya itu gue juga. Memang kalau kita ngikutin, waduh, lo kalau nggak kuat iman selesai lo. Gitu. Cakep, keren. Ngambilnya, angle-nya apa gitu. Itu jadi yang tadinya kalau lo lihat biasa aja, tapi pas jadinya estetik gitu ya. Itu seni ya, seni. Kita bicara seni kalau di. Ya. Tapi Bang, profesi. Setahu gue ya, ini setahu gue nggak tahu kalau misalkan ada. Selama pembuatan film produksi film bokep itu ya, yang murni gitu, aslinya murni itu artistik ya gitu. Nggak tahu kalau yang lain. Itu belum pernah gue denger pemainnya tuh yang cewek itu ngalamin pelecehan seksual dari kru atau apa siapanya. Justru film yang bukan bokep ada pelecehan seksualnya. Misal kalau gue baca ya, kayak pemain film Wonder Woman, Sina, itu dia ngalamin pelecehan seksual dari krunya, dari sutradara, produsernya. Iyalah mau meleceh gimana, lu dilecehin di situ. Maksudnya ini kan filmnya dibuat yang artistik gitu loh. Film gua porno rasa juga kita juga pas kameramennya udah agak penasaran itu ya. Tapi ya begitu yang tahu gitu. Oke, balik ke cerita lu tadi Zaem. SD lu udah nonton bokep, SMP masih meningkat, edik gitu. Tapi nggak yang enggak sih, gue nggak ya. Rutin gitu tiap hari nonton. Kan maksudnya gini, dari kita nggak ngerti, kan kita nonton nih, kan ada prosesnya kok sampai keluar gitu. Apanya? Nah itu tadi kaitannya pertanyaan Roni tadi. Pertama kali keluar lo kapan? Nah itu, maksudnya saat bukan nggak perlu maksudnya di usia berapanya nggak perlu di SMP atau SMA lu mulai memberanikan diri belajar gitu. Kalau ngalamin ngimpi basah mah SD kelas? Ingat nggak? Oh kelas 6. Oke. Gue lupa. Lu lupa? Gue karena nonton gue yang itu kelas 6 bukan kelas 5 kelas 4 tapi SD kelas 6. Gue kelas 4 tapi gue ngertinya itu harus mandi. Baru kelas 1 SMP ada yang ngasih tahu. Oh harus mandi toh? Iya. Nggak ngerti gue. Gitu. SMA masih Za? Udah berkurang. Lebih ke realita. Udah nggak film lagi gitu. Kayaknya sih. Ya. SMP juga ada realita. Itu dia kan. Sampai begitu enggak. Oh enggak. Maksudnya gitu. Cemek-cemek aja. Biasalah grepe gitu. Sampai keluar? Enggak. Terus buat apa lu cemek-cemek kalau nggak sampai keluar? Kan itu cuman ini doang. Mau basahin sana dalam. Coba. Intermezzo. Sama kayak lu nonton bokep nggak konak? Oh enggak sampai gitu. Nggak konak lo? Enggak. Waktu cemak-cemek? Iya. Enggak sampai konak.
teman-teman. Ya kadang iya. Baru gue ngomong. Tiap hari untuk tiap ketemu ngeliat cewek gue gitu, oh ya nafsu enggak. Sampai kayak gitu enggak. Biasa aja. SMA lu mulai liar. Kayaknya udah fokus tim ini, tujuannya udah fokus tim. Ya, enggak. Kameranya udah nggak ngeblur lagi, udah fokus. Nah, gunanya konten ini sebetulnya ada pendidikan loh, secara nggak langsung, edukasi, sex education. Jadi jangan dilihat Riza tuh bandel atau siapapun bandel, bukan ke situ arahnya. Ini mungkin kita punya anak akan ngalami yang lebih dari Riza atau yang di bawah Riza gitu kan. Ini cerita ini semua tuh ada pelajaran yang didapat gitu, walaupun nggak penting banget. Ya kan. Jadi lu di SMA tadi udah mulai ya? Ya, tapi nggak sampai bergelumung gitu, enggak lah. Tapi cerot di SMA? Iya, tapi nggak setiap ketemu lah. Gila aja kali setiap ketemu mah. Tapi nggak sebulan sekali harus di jadwal. Pertanyaan gue gini, lo mulai latah itu kapan? Mulai jadi latah? Enggak. Ini kaitannya dengan ada kaitannya. Lo mulai latah kapan? Apa karena lu udah diputusin saat itu seks lu udah nggak teratur jadi timbul latah? Iya. Misalnya lu jadi karena seks nih contohnya. Karena seks lu udah nggak kesampean, lu ambil sabun, ya kan? Lu kamar mandi, lu begini, latah pas ada orang gedor, dudah gitu. Ternyata latahnya dari situ. Memuaskan gitu. Ya apa dari situ awalnya? Nggak dari kuliah. Dari kuliah ngerjain orang juga gitu dari awalnya ngerjain orang. Ketulah lah lu ya. Cewek gitu kan. Hobi gua. Jadi gitu. Jadi memang adanya bokep itu sebenarnya penting nggak penting sih. Penting nggak penting. Balik lagi ke manusianya, Rob. Iya. Mau nyikapinya secara mesum apa secara edukasi. Iya. Gitu. Tapi kalau pernah dengar dari Dokter Boyko, itu juga bokep salah satu terapi untuk yang oh, gitu. Ya udah tahu. Ya, betul. Yang enggak normal. Ya, bukan soal normal, tapi ada orang yang harus dipicu dulu. Iya. Iya, kalau gue pernah dengar katanya kadang sampai ada beberapa tempat hiburan dia menyediakan fasilitas mesum itu. Disediain mau ala perawat, ala orang kantor, ala sekretaris, gitu loh. Imajinasi ya jadi. Jadi memang kasihan sih kalau kita melihat ada orang yang sulit untuk berimajinasi atau gitu. Kasihan kadang-kadang. Oh gitu ya. Ya. Bahkan dia untuk ereksi aja susah, itu ada. Ada. Padahal normal. Tapi mau ereksi aja susah. Macam-macam ya. Karena kan ini yang memulai itu kan laki-laki, Bang. Memulai apa? Memulai suatu kejadian itu kan laki-laki. Bukan perempuan. Itu tapi kebanyakan itu dari laki-lakinya umumnya gitu. Bukan perempuannya. Kalau perempuan kan ya disenggol baru lah gitu, dicolek baru. Ya itu relatif sih. Ya, ada sih perempuan yang baru lihat itu udah wow gitu. Wow. Nah, terus terus kan balik ke bokep tadi ya, enggak, ini di zaman sekarang itu gue nggak pernah tahu lagi. Banyak cerita Bang, cuma gue ngomong cerita di sini, Bang. Bukan, maksud gue bukan ngulitin lu nya. Lu gambar siapa tuh? Lu gambar siapa? Itu serem banget. Serem banget. Maksudnya gini, Za. Kayak presiden siapa? Di zaman sekarang gue nggak denger lagi yang kayak lu bilang tadi, ada Heroni tadi koleksi. Lebih anak-anak sekarang tuh kalau gue perhatiin lebih ke langsung gitu loh, atau enggak apa karena dari handphone jadi nggak perlu. Pemicunya juga tetap dari teknologi dari gambar juga. Dari media. Akhirnya timbul kriminal. Betul. Iya. Makanya akhirnya kan bisa dibilang kan yang gitu-gituan itu dekat dengan zolim atau apa ya, dekat ya. Jadi lo kalau nggak bisa bawa diri ya lo bisa kecemplung gitu. Ya. Karena itu tipis banget dia punya barriernya itu tipis. Ya. Bisa mengganggu iman lah gitu. Akhirnya imannya nggak kuat. Dekat maksiat, jauhilah maksiat. Ya, makanya ada kata begitu kan. Iya. Maksiat itu apa? Perbuatan yang si Siat tau nggak? Anaknya Siat. Perbuatan yang paling nikmat sebenarnya. Maksiat. Si Siat.
Memang katanya sih yang ngaram-ngaram itu enak. Enak. Ya, jadi gini teman-teman, kita bahas bokep itu nggak panjang lebar karena kita tahu gara-gara kita ngomong ini kalian ninggalin kita pasti. Iya. Entah ke kamar mandi atau memuntah atau apapun itu. Atau habis itu di delete, ya kan, nggak penting. Lagi-lagi ya nggak penting, nggak masalah. Jadi memang konten kita sih nggak panjang ya, itu cerita sedikit tentang bokep. Ya. Film porno. Gitu. Film hot. Film panas, nontonnya di bawah terus, terik matahari jam 12 ya. Betul. Terus barangkali ada teman-teman mau bahas, bahas ini kita bahas. Iya. Bahas itu kita bahas. Itu pernah loh kan, Betul. beberapa kali begitu. Pernah ya? Ya. Jadi kita balikin Ada lagi. request. Iya, karena ada Riza, pengalaman dia banyak, boleh di request. Iya. Cerita apa aja. Agak ngomong-ngomong. Jadi usia dia ini sebenarnya melebihi daripada usia kami berdua. Iya, sahabat tuh. Pengalamannya. Coba aja. Dari SD. Dari SD. Iya kan? Kita baru 5 ke 6 tahun ke belakang. Iya. Padahal kita SD ngapain? Iya. Main layang-layang. Main juga gue main layangan, main gunung gue. Kejar-kejaran. Tapi mana sempat kita nonton-nonton gitu. Nggak kebayang kayak dia. Ya kan? Oke, jadi segitu aja Ron ya. Segitu aja lah ya. Nanti konten-konten yang nggak penting lagi dibuat lah. Lagi dibuat. Yang penting kakak Kiki selalu ada buat kalian. Ya, dalam keadaan sehat kaminya. Yes, amin. Gitu. Ya, buat mungkin yang nonton juga. Iya, next episode mungkin Sony bisa nongol lagi gitu kan. Sempit lagi dong. Sempit lah. Bukan soal sempit. Ini karena gue ngomongin bokep itu ngormatin dia, ngormatin karena Sony nggak ada, gue ngomong itu. Emang kalau ada apa sih? Kesian. Gitu. Oke. Terapi dulu itu. Silakan Ron ditutup. Oke. Pasien terapi. Kikers, seperti biasa kami ini hanya meninggalkan kesan, terutama memang buat lingkungan kita. Tapi buat kalian juga kalau ada yang penting, ada yang apa, atau ada yang nggak suka sekalipun silahkan komen. Ya. Ya. Atau kami bodo amat. Silakan komen aja. Kita mungkin ada saran atau kita buat lagi. Gitu. Oh iya. Atau nggak misalnya dari konten ini, ayo dong lebih detail lagi. Mangga. Oh iya, mau diperagain tidak? Mangga, nggak masalah. Nah, jadi lagi-lagi kita sarankan untuk subscribe. Harus. Ada yang subscribe bilangnya, subscribe ya. Subscribe, ada subrek, ada yang subrek. Iya. Subrek ya, lalu di like lah, walaupun nggak disukain di like aja. Di like. Atau gratis kok. Gratis kan. Dapat pahala. Nah, Oke. Sampai ketemu lagi, Kikers. Bye bye. Salam. Bye.